Shalom Bapak Ibu semua. Amin. Puji syukur kita naikkan kehadirat Tuhan karena kasih-Nya dan kebaikan-Nya. Pagi hari ini atas perkenanan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Saya percaya setiap hati kita yang telah ditarik oleh Tuhan, kita rindu akan hadirat Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan Yesus kita mengalami, kita ada ketenangan di dalam hidup kita. Puji Tuhan Bapak Ibu, sambil menunggu yang lain, kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih daripada penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi
rencanamu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari katakan, lebih dari apapun Tuhan, lebih dari. Kami berharap padamu Tuhan. Lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi, begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayang-Mu, menembus awan gelapku, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapku, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mari Bapak Ibu katakan, tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelapku, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Katakan sekali lagi, tenanglah. Amin Tuhan. Dalam naungan sayap-Mu Tuhan, kami merasakan ketenangan melewati gelombang kehidupan.
selalu memandang kemuliaan-Mu Tuhan. Ku rindu lekat dalam kasih-Mu Tuhan. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan gelap-Mu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Terima kasih, oh Tuhan. Terima kasih, syukur bagi-Mu. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih. Kasih-Mu selalu melingkupi setiap kami Tuhan. Kami merasa tenang saat kami berada dalam hadirat Tuhan. Saat kami lekat di dalam hati-Mu Tuhan, kami merasakan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih untuk pagi hari ini. Kau telah memanggil kami semua Tuhan, untuk kami boleh menikmati berkat-berkat yang Kau akan curahkan bagi kami. Berkat rohani melimpah pagi hari ini, Engkau akan curahkan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya ke dalam pimpinan-Mu Roh Kudus. Lawat setiap kami, Kau puaskan setiap kami, dan Kau menjadi jawaban apa menjadi permasalahan kami. Kami percaya Tuhan, saat kami tinggalkan tempat ini, semuanya tidak akan sama pada saat kami datang. Kami percaya kuasa Tuhan begitu dahsyat akan melingkupi setiap kami. Kau menyertai Tuhan jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan. Mereka akan tiba di tempat ini bersama-sama dengan kami untuk menikmati sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang lain
yang bukan berasal dari Engkau, bersama-sama kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus, dihancurkan, keluar dari tempat ini. Pagi hari ini hanya kuasa Roh Kudus yang ada di tempat ini dan memenuhi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus inilah doa dan syukur kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya ingin menyapa Bapak Ibu sekali lagi. Shalom Bapak Ibu semua. Ada sukacita pagi hari ini? Iya. Boleh berikan salam kanan kiri kita terlebih dahulu. Iya. Semua bersukacita bertepuk tangan. Oleh kuasa darah yang kudus, sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, sebab ku relakan namanya dimuliakan. Boleh lambaikan tangan untuk menyatakan sukacita kita kepada Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Saya ingin melihat sekali lagi lebih semangat untuk Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu mau semuanya suka-suka Tuhan? Amin. Ya, boleh angkat tangannya. Oke, ya. Bersama saya yuk katakan, suka-sukamu Tuhan. Amin. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Masih terus bertepuk tangan untuk Tuhan. Kita bersuka cita pagi hari ini. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita semua bersuka memuji Dia. Yo, mari sama-sama katakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari bersuka, sekarang bersuka. Mari bersuka, bersuka cita. Amin, puji Tuhan Bapak Ibu semua. Yeay. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan lebih lagi segenap hati kita dan segenap pikiran kita. Biarlah firman Tuhan boleh memberkati setiap kita melalui hamba-Nya yang diurapi untuk membawa kita lebih dekat lagi kepada Tuhan, untuk membawa kita lebih lagi hidup menyenangkan hati Tuhan.
tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Boleh Bapak Ibu saja yang menyanyikan, katakan. Ku sembah Engkau, Yesus. Hanya Engkau yang kami sembah, Yesus. Karena hanya Engkau Allah di hidup kami. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan selamanya, selamanya Kau tetap Allah. Amin. Semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di
sembah. Walaupun bumi bergoncang, tetap Engkau Tuhan Allahku. Walau pergumulan hidup dan masalah melanda, tetap kami akan memandang Engkau sebagai gunung batu kami yang memberikan kekuatan untuk kami. Terima kasih Yesus. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Katakan, oh Tuhan Yesus, Kaulah kerinduan hati kami Tuhan. Mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Mari katakan, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Saya mengundang Ibu Gembala untuk tampil ke depan. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikku. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, Amin Bapa. Terima kasih Yesus. Engkau yang termulia dalam hidup kami Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Engkau Allah, selamanya tetap Allah dalam hidup kami Yesus. Sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan kami percaya Engkau yang memanggil setiap kami datang ke tempat ini. Karena kami lapar dan haus akan Engkau Tuhan. Kami rindu selalu akan Engkau Tuhan. Engkau yang selalu memuaskan dahaga dalam jiwa kami Yesus.
Terima kasih, kami bersyukur buat hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, dan Engkau sudah melawat setiap kami satu persatu, Bapa. Kami percaya lewat pujian dan penyembahan. Kami percaya Engkau hadir, Yesus. Terima kasih. Dan sebentar kami rindu terus untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Engkau berbicara buat setiap kami, Yesus. Apa yang mau Tuhan sampaikan dalam hidup kami, Yesus. Biar setiap kami belajar, terus belajar, untuk kami bisa menjadi pelaku-pelaku akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percayakan Engkau, biar urapan-Mu turun mengalir di tempat ini, mengurapi setiap kami yang datang pada pagi hari ini. Terlebih hamba-Mu Tuhan pakai Tuhan, hamba yang gak bisa apa-apa, tapi kami percaya hikmat Allah, Roh Kudus akan mengurapi hamba-Mu, sehingga benar-benar apa yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat buat seluruh jemaat-Mu di tempat ini. Semua penghalang kuasa iblis yang bukan berasal dari Engkau Tuhan, saat ini kami patahkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi dan keluar, dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Biar hanya Roh Kudus ada tempat ini, penuhi setiap kami, sehingga kami bisa fokus Tuhan saat kami dengar akan firman-Mu. Tuhan berkati tim PAU yang sudah melayani Tuhan. Tuhan pakai terus melayani Tuhan, terus setia sampai akhir. Maka Tuhan akan berikan upah buat setiap kami. Terima kasih, tetap semangat, tetap memiliki roh yang menyala-nyala di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan kami siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sekali lagi, shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat bertemu dalam kasih-Nya Tuhan, luar biasa. Ya. Memang saya melihat ada yang enggak hadir, ya, karena besok itu libur, ya, libur, jadi banyak yang berlibur. Saya melihat banyak yang pamit soalnya sama saya, ya, kira-kira mungkin ada 5-6 orang, ya, yang pamit berlibur. Ya, puji Tuhan, kita yang ayo kita tetap terus setia, terus beribadah kepada Tuhan. Ya, seperti pujian tadi, ya, waktu saya memuji suka-suka-Mu Tuhan, ya. Begitu saya mengatakan suka-suka-Mu Tuhan, lalu hati saya berbicara, apa yang Tuhan mau Tuhan? Aku lakukan di dalam hidupku. Kan kita tadi memuji soalnya suka-suka-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini setiap kita, Tuhan minta supaya kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita. Makanya tema pada pagi hari ini saya mengambil tema kasih dalam perbuatan. Ya, Tuhan minta setiap kita memiliki kasih. Kasih itu enggak mudah Bapak Ibu. Ya. Bahkan firman Tuhan katakan kasih jangan pura-pura, kan ya. Kita mau belajar supaya hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan. Ya. Waktu hidup kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita pasti bisa mengasihi. Ya, makanya kita belajar firman Tuhan pada pagi hari ini tentang kasih. Ya. Kalau di dalam budaya Yunani, Bapak Ibu, ya, kasih itu ada banyak, kan gitu kan? Ada eros, storge, philia, dan agape. Iya kan? Ya, kita yang sering kali tahu kasihnya Tuhan itu kasih agape, kan ya? Ya. Kita mau belajar perlu tahu supaya yang pertama itu eros, Bapak. Eros itu kasih yang romantis. Ya, itu eros, ya. Makanya dikatakan eros, erotik, erotis, ya. Kasih eros, ya. Contohnya waktu kita jalan-jalan, kan kita sering jalan-jalan melihat pemandangan yang indah. Banyak orang bilang sama saya, kalau kita pergi ke Raja Empat itu bagus Bu. Ya, tapi itu jauh. Saya belum ke sana. Ya, orang berkata sama saya, itu bagus katanya, pemandangannya, keindahannya. Ya, seperti itu kita kagum. Waktu kita melihat seringkali saya kalau berpergian suatu tempat, ya, saya melihat betapa indahnya, saya mengatakan kagum saya. Saya cuman gini di hati, aduh Tuhan,
ciptaan Tuhan luar biasa. Saya cuman gitu di hati saya. Dahsyat Engkau Tuhan menciptakan. Waktu kita mendengar musik, ya, lagu-lagu rohani yang indah, sering kita memuji Tuhan, pingin memuji terus, ya itu Bapak Ibu. Itu namanya kasih eros, ya. Yang kasih yang romantis itu yang pertama, ya. Yang kedua storge. Kalau storge ini kasih yang berhubungan dengan kekerabatan. Kasih kepada teman, ya. Ya, itu kasih storge Bapak Ibu, ya. Seperti itu. Kalau kasih filia beda. Kalau kasih filia itu kasih yang lebih dekat hubungannya. Contohnya suami istri. Ya, itu filia. Ya. Kasih yang dekat, ya. Tapi yang terakhir ini yaitu kasih agape. Kasih agape ini yang enggak mudah. Dan ini yang seringkali dipakai oleh Rasul Paulus. Makanya waktu kita belajar kasih nanti, ya itu. Rasul Paulus mengambil teladan dari kasihnya Tuhan, kasih agape. Ya. Agape itu bukan kasih yang digerakkan oleh karena kedekatan kita, bukan. Bukan kasih yang digerakkan oleh emosi, melainkan kasih yang digerakkan untuk mendatangkan kebaikan yang tertinggi bagi orang lain. Itu agape. Makanya itu kasih yang luar biasa. Kasih agape. Jadi agape adalah kuasa yang mampu membuat seorang pribadi mengasihi seseorang yang tidak patut mendapatkan kasih, bahkan seseorang yang menjadi musuhnya. Ya. Makanya kasihnya Tuhan itu seperti itu dalam hidup kita. Ya. Kita ini tidak patut seharusnya dikasihi sama Tuhan. Tapi Tuhan memilih untuk mengasihi kita, Bapak Ibu. Jadi kalau saya berbicara agape, itu bukan karena kasih karena. Aku mengasihi karena kamu cantik. Aku mengasihi karena kamu baik. Loh, bukan Bapak Ibu. Aku mengasihi karena kamu berjasa dalam hidupku. Bukan. Itu bukan agape. Atau aku mengasihi supaya kamu mengasihi aku. Ya kan? Ya. Bukan seperti itu. Jadi agape bukan kasih karena, bukan kasih supaya, tapi kasih walaupun Bapak Ibu. Ya, jadi aku mengasihi kamu walaupun kamu tidak baik sama aku tetap mengasihi. Aku mengasihi kamu walaupun kamu membenci aku tetap mengasihi kamu. Itu kasih agape Bapak Ibu. Ya. Dan kita mau belajar, ya, pagi hari ini supaya kita bisa melakukan kasih dalam hidup kita, ya, seperti teladannya Tuhan. Ayo kita buka dulu dalam kitab Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima. Roma pasal yang kelima ayat 7 dan 8. Saya undang Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Ya, kita baca ayat ini bersama-sama karena cuma 2 ayat. Ya. Kitab Roma pasal 5 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jadi ketika kita masih berdosa, ya, ketika kita masih menjadi musuh Allah, ya kan? Ketika kita masih membenci Tuhan, ya, Tuhan itu mencurahkan kasih-Nya. Dengan apa? Dengan mengutus putranya untuk mati buat kita, untuk menebus dosa-dosa kita. Itu kasih agape. Jadi Tuhan itu mati buat kita saat kita ini masih benci sama Tuhan. Ya kan? Masih enggak suka sama Tuhan, masih berdosa. Ya.
Justru Dia mengasihi kita, Bapak Ibu. Ya. Seperti itu kasihnya Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita perlu belajar supaya kita bisa mengasihi sesama, ya, seperti teladannya Tuhan. Ya. Makanya kita belajar sebentar lagi dari 1 Korintus, coba dibuka. 1 Korintus 13 ya. Ayat 4 sampai yang ke-7. Ya. Ya, di sini kita akan belajar definisi kasih agape ya, dengan sesuatu yang konkret. Ya, yang jelas ya. Sering kita mendengar kasih itu ya. Ya. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Kata-kata sabar, kata-kata murah hati itu kan kata sifat. Kalau di dalam bahasa Indonesia kan ya. Tapi kalau di dalam bahasa Yunaninya itu bukan kata sifat, tetapi kata kerja, Bapak Ibu. Ya. Makanya saya katakan kasih adalah perbuatan. Tanpa adanya perbuatan tidak ada yang namanya kasih. Jadi artinya kasih itu bukan cuma omong doang, Bapak Ibu. Ya. Waktu kita mengatakan aku mengasihi dia, nyatakan lewat perbuatanmu. Seperti itu, Bapak Ibu. Tuhan mau. Karena kasih itu sabar, dikerjakan. Kata kerja itu, bukan kata sifat. Ya. Makanya kita belajar. Ayo kita buka dulu, kita baca 1 Korintus 13 ayat 4 sampai yang 7. Di situ dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi di sini ada 15 perwujudan dari kasih. Ya, kalau Bapak hitung itu ada 15. Ya. Dan kita belajarnya itu cuma sebagian, Bapak Ibu, enggak semuanya. Kalau semuanya enggak nututi waktunya. Ya. Kita lihat yang pertama tadi dikatakan kasih itu sabar. Ya kan di ayat yang keempat, coba lihat. Kasih itu sabar. Ya. Tapi di bagian akhir juga ada ya, tentang sabar juga menanggung segala sesuatu. Jadi kasih itu mengawali, yang sabar itu, dan terakhirnya juga mengawali sabar, menanggung segala sesuatu. Ya. Berarti memang kesabaran itu penting. Ya. Karena yang pertama dikatakan kasih itu sabar. Kalau yang pertama dalam bahasa Yunaninya itu makrotume, ya, itu berhubungan dengan kita antar sesama, ya, supaya kita bisa sabar. Itu yang pertama. Kalau yang terakhir menanggung segala sesuatu, ya, itu hubungannya dengan keadaannya kita nih loh, situasi yang terjadi dalam hidup kita. Ya, makanya kata yang dipakai hypomene, ya, dalam bahasa Yunaninya. Ya. Jadi benar-benar Tuhan meminta setiap kita, ayo supaya kita sabar. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa sabar terhadap sesama. Ya. Dan yang kedua harus sabar terhadap apa? Terhadap keadaan kita nih loh. Ya kan kita sukanya enggak sabar. Ya. Makanya kita enggak mudah untuk melakukan ini. Kan iya. Ya, kita sabar sama sesama aja sulit. Ya kan? Enggak mudah. Ya. Apalagi kalau udah punya teman, nah yang jengkelkan kita, kan gitu kan? Setiap hari membuat jengkel. Bisa sabar? Enggak bisa lama-lama. Kan iya. Lama-lama pasti kita hilang kesabaran. Ya. Seperti itu. Makanya saya katakan enggak mudah untuk kita bisa sabar. Ya. Tapi setiap kita Tuhan tuntut supaya kita sabar. Ya. Apapun profesi kita Bapak Ibu.
Ya. Kalau contohnya seorang guru harus sabar sama muridnya. Kan iya. Ada bermacam-macam murid loh. Ada murid yang mau diajar, ada yang enggak. Jadi harus sabar kan gitu. Ya. Setiap kita harus sabar kan gitu. Ya, saya pun harus sabar. Kan iya. Ya, karena setiap orang yang saya hadapi kan gitu, berbeda-beda. Ya. Makanya itu Tuhan minta kalau kita punya kasih, berarti kita sabar. Ya. Walaupun orang itu menjengkelkan dalam hidup kita. Ya. Tapi Tuhan tuntut supaya kita sabar Bapak Ibu. Ya, itu yang pertama. Ya. Yang kedua tadi saya katakan sabar terhadap situasi. Keadaan ini juga sulit loh, sabar terhadap situasi. Gak mudah, apalagi ya kalau kita, yang sering kali saya temui itu, kalau bepergian, nah kena macet. Ya, saya sering kali dulu kalau bepergian sama almarhum, sudah macet, tuh macetnya dedet, udah mulai gak sabar. Udah cari sela-sela langsung pecok gitu. Saya bilang tunggu Pak, gak apa-apa sabar. Saya selalu gitu, iya kan? Maunya gak sabar. Kadang-kadang disalip, ya kan? Kalau nyetir itu kan banter ya. Terus disalip, itu udah gak sabar. Bentar ya, tak kejer. Nah itu udah gak sabar. Makanya sulit untuk kita sabar. Dalam keadaan pun ya sulit seperti itu. Ya, seringkali itu yang terjadi dalam hidup kita. Kalau kita macet, ya itu pasti kita tidak bisa sabar Bapak Ibu. Nah makanya itu Tuhan meminta kita sabar. Ya. Dalam keadaan sakit pun sabar kata Tuhan. Iya kan, saat sakit ya kita mengalami pemulihan harus sabar. Ya. Contohnya kalau kita sakit maaf terus jatuh, kena kaki mungkin retak. Nah kan harus latihan jalan Bapak Ibu. Enggak bisa kita langsung mau jalan, enggak bisa. Kan harus pelan-pelan dilatih, harus sabar. Ya. Setiap kita Tuhan tuntut, makanya yang pertama itu kasih, itu sabar. Dalam berusaha, membangun bisnis juga enggak mudah Bapak Ibu. Usaha baru saya katakan enggak mudah, kan gitu. Seringkali kan kita kalau memulai usaha, kan ini kadang-kadang, aduh kok sepi ya, kan gitu kan, pasti kan. Saya pernah kok buka usaha itu di Batam. Ya kan, jenuh akhirnya kalau sepi ya. Sepi, terus akhirnya enggak sabar. Udah tutup aja dah. Nah, karena kita enggak sabar. Ya. Coba kita sabar, lama-lama pasti. Itu pasti Tuhan akan kerjakan sesuatu dalam hidup kita. Kita itu kan masih diproses sama Tuhan. Kamu sabar apa enggak? Tapi seringkali yang ada kita itu pasti tidak bisa sabar. Itu pasti. Kadang-kadang sampai saya teringat, dulu kan pernah buka usaha di Tegal Besar. Nah itu, ya padahal kadang-kadang kita gini di hati Tuhan, padahal tadi lo udah doa, kan gitu kan? Ya kan? Tapi nyatanya sepi kan gitu kan. Itu akhirnya kita tidak sabar. Ya. Padahal Tuhan meminta setiap kita, yang pertama itu kasih itu sabar. Ya. Dan kasih itu menanggung segala sesuatu. Jadi apapun keadaanmu saat ini harus sabar. Makanya itu yang susah untuk kita lakukan. Iya kan? Ya. Tuhan minta setiap apapun yang Tuhan mau, tadi katakan suka-sukamu Tuhan. Kan gitu kan? Kita dituntut loh untuk sabar. Pagi hari ini, saya kemarin ke ibadah youth, ya. Seorang pemimpin ujian bilang gini, jangan kamu cuman fun sama Yesus, ya. Jangan cuman kamu kagum sama Yesus, percuma kalau cuman kagum tok. Yang terpenting apa? Kamu harus melakukan apa yang Yesus mau. Betul Bapak Ibu. Ya, jangan cuman kita kagum, Yesus dahsyat ya, mujizat yang dilakukan spektakuler. Cuman kagum, tapi enggak pernah jadi pelaku firman. Saya katakan sia-sia. Ya, Tuhan menuntut setiap kita
untuk kita menjadi pelaku firman. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, kasih itu murah hati. Nah, murah hati itu lebih daripada baik loh Bapak Ibu. Kalau orang baik banyak kata firman Tuhan, ya kan? Ya, tapi kalau murah hati itu enggak mudah. Ya. Banyak orang percaya, datang beribadah, kan ya, berdoa, melayani, memberi, tapi tidak memiliki kemurahan hati. Banyak. Makanya Tuhan memberi contoh di firman Tuhan di mana? Di dalam Yohanes pasal 8. Nanti Bapak Ibu baca di rumah. Ini tentang perempuan yang berzina. Kan ya? Ya. Perempuan yang berzina, orang-orang Yahudi siap untuk melempari dengan batu. Ya kan, Tuhan katakan, lempari. Kalau kamu enggak pernah berbuat dosa, silakan lempar dengan batu. Ternyata semuanya mundur kan? Mundur Bapak Ibu. Ya karena semua manusia itu berdosa. Ya. Sebetulnya yang berhak untuk melempari batu siapa? Tuhan Yesus, kan gitu. Wong dia tidak berdosa kan gitu. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Kan ya. Karena Tuhan mengasihi, makanya Tuhan bilang, pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Itu Tuhan, kasihnya luar biasa. Ya. Itu yang disebut kemurahan hati Bapak Ibu. Ya. Seperti itu kemurahan hati. Jadi bukan hanya sekedar baik. Ya. Makanya di dalam kehidupan kita ini, kita pun diminta oleh Tuhan ya, untuk kita bisa menunjukkan diri kita sebagai orang yang bukan saja baik, tapi orang yang punya kemurahan hati. Ya. Mungkin kita punya hak untuk melakukan sesuatu yang buruk kepada orang tersebut. Ya kan? Mungkin orang yang jahat, mungkin orang yang sudah memfitnah kita. Ya. Kita punya hak kan gitu kan, untuk membalas kan gitu kan gitu. Tapi kita menahannya Bapak Ibu, kita tidak lakukan. Itu yang disebut kemurahan hati. Ya. Jadi tidak pernah balas, biar wis orang itu jahatin aku, ya udah kita bisa menahan. Itu, ya seperti itu kemurahan hati. Ya, dan kita belajar Bapak Ibu. Saya pun belajar, sulit itu, kan ya. Maunya kita balas kan, apalagi kalau orang itu terlalu, ya kan, terlalu menyakiti hati kita, pasti kita maunya balas. Ya. Tapi kalau kita bisa enggak balas, itu yang dikatakan kemurahan hati. Ya luar biasa, biar setiap kita belajar Bapak Ibu. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Nah, cemburu. Cemburu itu perasaan negatif ya, yang kerap muncul karena merasa dirinya ini inferior. Merasa diri ini punya anugerah yang lebih sedikit. Sehingga timbul cemburu. Bahaya loh Bapak Ibu. Dosa cemburu ini ya enggak kelihatan, tapi potensinya sangat membahayakan setiap kita. Ya. Ada banyak orang yang jatuh karena apa? Karena cemburu. Ya, karena iri hati, ya. Ya, melihat temannya punya sesuatu yang lebih, udah iri, kan gitu kan? Ya. Seringkali itu terjadi dalam hidup kita, kan gitu. Melihat temannya di sekolah prestasinya lebih tinggi, udah iri. Kalau irinya baik, enggak apa-apa Bapak Ibu kan gitu. Seperti contohnya kalau di sekolah ya, kalau lihat temannya lebih pandai, ranking gitu ya. Kalau iri hatinya baik enggak apa-apa, aku pengen seperti dia. Nah, kita belajar giat, itu bagus. Jangan sampai kita iri, ya apa ya caranya ya, supaya coba. Nah kita berusaha memakai cara-cara yang enggak baik, ya, itu yang enggak boleh. Ya. Tapi kalau mau belajar giat, enggak apa-apa, iri hatinya baik, kan gitu. Ya, makanya kita harus bersyukur sama Tuhan. Ya, biarlah Tuhan menaruh kita itu iri hati tapi yang baik. Ya. Seperti itu. Ya. Kadang-kadang berpikir, kalau saya berpikir Tuhan,
Ya, hamba Tuhan itu suka berdoa. Bagaimana supaya saya lebih suka juga berdoa lah. Itu bagus. Iri, tapi irinya saya bagus gitu loh. Pengen seperti dia. Nah gitu loh. Itu yang bagus Bapak Ibu. Ya, seperti itu. Jadi jangan sampai ya kita memiliki kecemburuan itu akhirnya kita melakukan dosa dalam hidup kita. Ya, seperti itu cemburu. Ya, makanya di firman Tuhan katakan berbahaya. Ya, orang yang cemburu, iri hati itu berbahaya. Ya, jangan sampai kasih itu tidak cemburu. Melihat kelebihan orang lain, ya bersyukur. Kalau kita mau, ya kita berusaha. Kan itu, untuk maju. Ya, seperti itu harus Pak Ibu. Kalau dulu saya waktu SD, saya dulu waktu SD Alitea Pak Ibu. Ya, teman saya itu selalu, saya seringkali berkata kan, teman saya itu syuling. Nah, saya dulu kalau sekolah itu ya, berlomba Bapak Ibu, sama syuling. Ya, jadi lucu kalau mama saya ambil rapot, mamanya syuling ambil rapot, itu mesti tanya, anak lu ranking berapa, anak lu ranking berapa gitu. Jadi kalau saya ranking 1, syuling ranking 2. Nanti kalau syuling ranking 1, saya ranking 2. Itu di sekolah seperti itu saya dulu, waktu SD Bapak Ibu ya. Seperti itu, makanya saya itu dekat sama syuling karena itu teman saya dari kecil. Teman bermain juga karena rumahnya dekat. Saya sering ke sana, syuling sering ke rumah, seperti itu, mulai kecil. Ya, seperti itu. Jadi berlomba Bapak Ibu, bukan saya menjatuhkan, enggak. Gimana ya, aku harus belajar lebih giat lagi. Nah gitu loh Bapak Ibu, seperti itu. Itu juga cemburu, iri hati, tapi iri hati yang baik. Ya, jadi yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Yang keempat, kasih itu tidak sombong dan tidak memegahkan diri. Ya. Kalau cemburu tadi, ya, perasaan negatif yang muncul karena diri merasa inferior. Merasa diri punya anugerah yang lebih kecil, itu kalau cemburu. Tapi kalau sombong, ya, ini juga perasaan negatif yang muncul karena merasa diri ini superior, punya anugerah lebih besar dari yang lain. Ini orang yang sombong Mbak Ibu. Ya, makanya kita anak-anak Tuhan jangan sampai jatuh ke dalam dosa kesombongan, berbahaya. Lucifer dibuang Tuhan ke bumi karena apa? Karena sombong. Ya, jangan sampai dosa. Coba kalau kita baca di firman, dosa yang paling dibenci pertama kesombongan loh. Ya, makanya jangan sampai Bapak Ibu, ya, supaya tetap kita punya kerendahan hati. Ya, dikatakan kasih itu tidak sombong. Kita bisa melepaskan diri dari kesombongan kalau kita menyadari bahwa semua kelebihan, ya, semua kelebihan yang ada di diri kita, ya, itu anugerahnya dari Tuhan. Waktu kita menyadari, ya, kita tidak akan sombong. Ya, seandainya aku punya kepintaran, aku percaya Tuhan yang memberi aku kepintaran. Aku pintar karena anugerah Tuhan, ya. Aku kaya karena anugerah Tuhan. Kalau kita menyadari akan hal itu, maka kita pasti nggak akan sombong. Karena semua kelebihan-kelebihan yang ada di hidup kita, itu anugerahnya Tuhan. Ya, jangan kita mengatakan, itu karena aku. Ya, aku yang bekerja, aku yang mendapatkan. Kalau kita seperti itu, pasti kita sombong. Jadi orang-orang yang enggak sombong, itu enggak pernah dia menampilkan dirinya sebagai orang yang hebat. Ya. Karena orang itu sadar bahwa semua yang dia punya kehebatan, kepintaran, ya, kekayaan, itu semua terjadi karena anugerah Tuhan dalam hidup kita. Ini yang harus kita sadari Bapak Ibu. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita ini enggak sombong, tetap rendah hati. Ya. Enggak perlu, karena semuanya datangnya dari Tuhan Bapak Ibu. Tuhan bisa loh mengambil, kan ya, semua yang apa yang ada di dalam hidup kita, bisa Tuhan. Ya, Dia berkuasa. Ya. Maka itu ada orang bilang gini,
hati-hati roda itu berputar. Ya. Ya, kadang-kadang itu memang menjadi kenyataan, ya. Makanya itu kita tidak perlu menyombongkan apa yang ada di hidup kita. Ya, kita percaya itu semuanya karena anugerah Tuhan. Ya, biar apa yang Tuhan beri dalam hidupku, aku pakai untuk memuliakan Tuhan. Itu betul. Ya, diberi kepandaian, ya memuliakan Tuhan lewat kepandaianmu. Kan gitu. Ya, diberi Tuhan kekayaan, memuliakan Tuhan lewat kekayaanmu. Itu tujuan Tuhan. Ya, sehingga kita menyadari hidup ini. Jadi tidak pernah sombong, kan gitu. Karena semuanya Tuhan yang beri, bukan dari kita. Ya, seperti itu ya. Kasih itu tidak sombong. Yang kelima, kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Ya. Kasih itu tidak bersukacita atas segala sesuatu yang tidak berjalan dengan baik. Kalau kita melihat temannya mengalami sesuatu kesusahan, jangan kita malah seneng. Kan itu. Ya, berarti kasih itu tidak bersukacita atas semua yang enggak baik. Temannya kesusahan, kita tolong, kita bantu, itu betul. Jangan malah kapok, syukur. Nah, jangan gitu Bapak Ibu Malaya. Ya, mungkin kalau temannya itu dulu enggak baik sama kita, terus dia mengalami sesuatu, jangan malah disyukurkan, kan gitu. Ya, malah seharusnya kita membantu dia. Ya, bersukacita, ya. Ya, terhadap semua hal walaupun itu ya enggak baik, ya kita bantu dia, kita tolong dia, seperti itu ya. Umumnya setiap kita manusia enggak suka ya, apalagi kalau kita lihat orang itu berhasil. Kalau kita melihat orang itu lebih baik dari kita umumnya enggak suka juga, kan gitu kan. Ya, timbul apa? Cemburu, iri hati. Makanya itu ayo setiap kita perlu dalam hidup ini berhati-hati Bapak Ibu. Ya, perlu dalam firman saya ingat ada kata-kata yang menangislah dengan mereka yang menangis. Ya, artinya kita harus menolong mereka, empati. Ya, kalau lihat temannya kesusahan, ayo kita bantu, kan gitu. Ya, apa yang kita bisa bantu kita bantu. Ya, tapi terserah dia kan gitu, mau apa enggak. Ya, kalau enggak mau ya udah, kan ya. Seperti kalau saya memberi nasihat kepada seorang anak muda, kalau dia enggak mau turut nasihat saya, enggak apa-apa, terserah. Tapi kan saya sudah sampaikan. Ya. Waktu Tuhan mendorong saya sampaikan. Saya sampai enggak sejahtera hati itu pertama. Terus lama-lama, ya berarti saya ini memang harus sampaikan. Akhirnya tak panggil, saya sampaikan, perkara enggak diturut, ya udah terserah. Kan gitu. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga saya plong sama Tuhan. Oh iya, sudah menyampaikan. Apa yang aku mau kamu sampaikan. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ya kita ini bersukacita ya atas semua hal ya yang terjadi dalam hidup kita. Makanya kita ini harusnya bersyukur melihat teman kita, sahabat, aduh tambah maju ya. Nah, bersyukur ya. Tambah diberkati Tuhan, bersyukur. Ya, kita tetap bersyukur. Sekarang yang keenam. Kasih itu tidak pernah berhenti berharap. Ya. Kasih itu tidak pernah berhenti berharap walaupun sepertinya tidak ada harapan. Ya, tetap aja mengasihi. Walaupun kelihatannya tidak terjadi apa-apa, kan gitu. Ya. Mungkin seringkali itu kita alami, kan ya. Tuhan, persoalanku ya tetap aja terus saya gini. Enggak pernah selesai dari dulu. Ya kan? Tetaplah berharap kepada Tuhan. Abraham lo berharap sama Tuhan. Ya kan? Dia enggak diberikan anak, dia berharap sama Tuhan. Ya, waktunya enggak sebentar Abraham kan gitu. Tapi karena dia menaruh pengharapannya kepada Tuhan, akhirnya terjadi, diberikan sama Tuhan. Ya, makanya penting, ayo setiap kita mengalami sesuatu, mungkin contohnya ya anak kita, ya kan, dari dulu bandel sampai sekarang bandel terus, ya
Ya udah kita berharap sama Tuhan, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, kan gitu. Jadikan anakku jadi baik, menurut akan Tuhan, jadi anak yang takut sama Tuhan. Kita berdoa terus Bapak Ibu. Ya, Tuhan itu mendengar, ya. Pasti nanti Tuhan akan kerjakan. Jangan sampai kita berhenti berharap Bapak Ibu. Jangan sampai, capek aku udah berapa tahun aku nih berdoa terus buat anakku. Ternyata anakku udah berubah, ya tetap. Nakal ya tetap nakal, kan gitu. Ya seperti itu Tuhan minta. Ya. Jangan sampai kita lalu enggak punya pengharapan. Udah enggak usah doa-doa lagi dah. Jangan Bapak Ibu. Ya. Teruslah naikkan doamu kepada Tuhan. Ya, siapapun itu, mungkin anak, mungkin orang tua, mungkin suami, mungkin istri. Tetaplah berdoa kepada Tuhan. Ya. Pasti pada waktunya Tuhan, Tuhan itu pasti akan jawab. Ya. Makanya itu kasih itu jangan sampai kita ini berhenti berharap. Terus berharap walaupun keadaannya suram Tuhan, udah enggak mungkin bisa lagi jadi baik. Ya kan gitu kan. Udah enggak mungkin anakku bisa berubah. Ya. Kalau seperti itu kan berarti Bapak Ibu hilang pengharapan. Berhenti menaruh pengharapan. Tapi percaya sama Tuhan. Pasti satu kali Tuhan akan ubahkan. Percaya. Ya kan? Saya percaya pemeliharaan Tuhan. Kan gitu. Dalam hidup saya. Sehingga saya enggak pernah berhenti berharap sama Tuhan. Kan iya. Saya menaruh terus pengharapan saya kepada Tuhan. Kalau saya berhenti berharap sama Tuhan, udah selesai hidup saya, kan gitu. Tapi karena saya enggak pernah berhenti berharap sama Tuhan, karena saya percaya sama Tuhan, ya, maka saya yakin waktunya Tuhan pasti ya akan terjadi dalam hidup saya. Karena apa? Tuhan kasih apa? Masa depan yang penuh pengharapan. Itu Tuhan. Tuhan kita baik Bapak Ibu. Ya, enggak mungkin Tuhan tinggalkan kita. Tapi ya itu kata Tuhan, sabaro dulu nak. Ya. Aku mau lihat, ya. Aku kasih proses di dalam hidupmu. Kan iya? Iya. Setiap kita tuh ada proses dalam hidup kita. Makanya Tuhan minta kamu harus sabar di dalam proses. Sampai nanti ya kuasaku akan bekerja. Itu Tuhan. Ya. Supaya kita itu tetap punya pengharapan. Pagi hari ini setiap kita, Bapak Ibu, Tuhan meminta setiap kita, Bapak Ibu yang ada di tempat ini, ya, untuk kita mengalami, ya, menempuh sekolah, ya, sekolah kehidupan, kan gitu. Kita ini belajar, setiap kita ini belajar. Untuk kita bisa mewujudkan kasih itu benar-benar lewat perbuatan kita. Dan nyata di dalam setiap hidup kita. Karena kita ini punya satu teladan. Siapa teladannya? Tuhan Yesus. Ya. Kita mengikut Tuhan, itu teladan kita. Ya. Jadi ketika kita bingung, ya, pandang Tuhan. Oh iya, Tuhan itu kasih yang sempurna dalam hidup kita. Ya. Jadi saat apapun, pokoknya yang penting Tuhan, aku mau ngikut Tuhan, aku mau belajar kenal Tuhan, ya, sehingga apa? Aku mengasihi bukan karena sesuatu, tapi aku mengasihi karena Tuhan udah mengasihi hidupku, ya. Makanya dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18, coba dibuka. 1 Yohanes 3 ayat 18, di situ dikatakan, anak-anakku, wah ini kunya huruf besar loh Bapak Ibu, berarti anak-anak Tuhan kan gitu kan. Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Itu yang Tuhan minta. Ya, siap kita belajar untuk mengasihi sesama. Ya, jangan malah kita mencemooh, ya, mengolok, jangan Bapak Ibu. Ya, melihat temannya susah, ayo kita tolong. Ya, melihat temannya senang diberkati, kita ikut diberkati. Kan gitu Pak Ibu, harusnya gitu. Ya, makanya kita percaya hidup ini ada di dalam tangannya Tuhan karena kasih-Nya yang luar biasa. Ya. Ya, Tuhan itu baik saya katakan, ya. Tuhan itu memberi kita dahsyat. Makanya itu
saya sebetulnya saya enggak khotbah ini sebetulnya, enggak tahu kok tiba-tiba saya dirubah ke sini. Ya sebetulnya enggak ini saya kan. Ya sebetulnya saya tetap dikasih itu mengucap syukur, tapi enggak tahu kok dirubah ke sini sama Tuhan. Ya baru tadi malam waktu saya diam-diam, saya berdoa terus dikasih ini rema ini sama Tuhan. Ya sehingga makanya waktu saya berdoa itu langsung dimunculkan nama Tuhan, kembali lagu itu. Ya, iya, cara Tuhan mencintaimu. Ya, Tuhan ada di dalam proses hidupmu. Itu dikasih terus sama saya lagu itu. Sehingga saya tidak terasa, saya bersyukur sama Tuhan, mengingat cintanya Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Maka itu ayo pagi hari ini setiap kita, Tuhan mengajak kita untuk bisa melakukan kasih itu dalam hidup kita. Bukan cuma ngomong tok, ya, yang Tuhan mau tidak. Tapi berbuatlah kasih tapi dalam kebenaran. Itu yang Tuhan mau, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, ya. Jangan kita mengasihi tapi dengan cara-cara yang enggak benar, enggak bisa Bapak Ibu, ya. Tapi mengasihi sesuai dengan kebenaran, dalam kebenaran tadi dikatakan. Biar setiap kita terus Tuhan kuatkan hidup kita. Ayo, ya, setiap kita Bapak Ibu jangan sampai hari-hari ini, ya, justru kita itu enggak punya semangat, jangan sampai. Tetap punya semangat, ya, miliki terus semangat untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Karena waktu itu sudah enggak lambat-lambat lagi loh sekarang Bapak Ibu. Waktu itu berlalunya dengan begitu cepat. Enggak terasa minggu lagi itu kita seperti dikejar sama waktu. Ya, maka itu kalau kita hendak belajar untuk semakin dekat sama Tuhan, ya, pasti saya katakan kita akan tidak mampu nanti menghadapi hal yang terjadi di depan setiap kita. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu puji Tuhan, biar Tuhan berkati setiap kita. Ayo miliki kasih yang berasal dari Tuhan. Ya, supaya seperti yang Roma katakan, kasih itu jangan pura-pura. Kan ya? Tapi waktu kita mengasihi dengan tulus, itu kata Tuhan, dengan murni. Makanya semua yang kita bisa perbuat, itu harus datangnya dari hati loh Bapak Ibu. Kemarin saya bilang sama anak-anak youth, semua yang bisa kamu berikan untuk Tuhan, kamu saat kamu memuji Tuhan, itu juga harus keluar dari hatimu. Kamu bisa memberikan apapun untuk Tuhan, itu harus keluar dari hatimu. Ya, sehingga apa? Sehingga kamu memberikan persembahan kepada Tuhan, itu mengucap syukur, itu memberikan persembahan kepada Tuhan yang keluar dari hati. Ya, itu artinya bersyukur. Ya, sehingga setiap kita diubahkan sama Tuhan, tetap bersyukur sama Tuhan. Keadaanmu enggak baik enggak apa-apa. Ya. Seperti saya menyaksikan memang Tuhan itu dahsyat kan gitu ya. Genset kita itu rusak. Minggu kemarin kita itu enggak bisa, mati lampu. Kan yang enggak pakai genset, panas. Tapi yang luar biasa di tengah panasnya ruangan saya pakai jas. Kan ya. Saya punya alergi itu enggak kuat sama panas Bapak Ibu. Tapi herannya Tuhan, waktu saya dalam ibadah, pertama kali ibadah di sini, saya sudah merasa agak gatal tubuh saya padahal. Tapi saya terus berseru sama Tuhan, Tuhan kuatkan kami sampai selesai ibadah. Saya bilang gitu sama Tuhan di hati saya. Saya panas, saya sempat kipas-kipas waktu masih pujian itu. Tapi dahsyatnya Tuhan bekerja di dalamnya. Saya merasakan keringetan, banyak keringet itu. Tapi yang herannya saya itu sampai ibadah selesai kan tetap mati lampu Pak Ibu. Sampai saya turun ke bawah, saya lepas jas saya, baru saya melihat geger saya ini bendol-bendol semua. Tapi saya enggak merasakan gatal sama sekali. Dahsyat Tuhan itu. Waktu di gereja saya enggak merasakan gatal. Begitu saya sampai di dalam kamar baru saya merasakan gatal di tubuh saya. Terus anak saya cepat-cepat, ayo ma keluar ma, biar mama kena AC katanya gitu. Ya, bendol-bendol Bapak, seluruh geger saya sampai di tangan ini udah bendol. Ya, tapi Tuhan itu baik. Saya berterima kasih sama Tuhan. Tuhan, Engkau memang luar biasa, Engkau memang baik. Gitu Bapak Ibu, luar biasa Tuhan itu. Ya,
Sehingga waktu genset itu rusak, Tuhan juga memberikan saya tuh ngerem, saya enggak marah. Saya enggak ngomel, saya enggak melakukan apapun. Cuman saya gini, kenapa kok sampai genset ini rusak? Saya kan dulu pernah bilang, Pak, dibetulin Pak, dilihatin, dicoba. Ternyata omongan saya diremehkan, enggak apa-apa. Tapi waktu saya mau marah, kan gitu kan? Seakan-akan Tuhan itu ngerem kemarahan saya. Sehingga saya enggak marah, saya cuma bilang gitu. Anak saya bilang, Mama ini selalu enggak tegas gitu. Terhadap semua hal Mama enggak tegas kalau bilang sama itu pesuruh-pesuruh. Iya, Mama memang enggak bisa. Saya berkatakan gitu. Sudah. Terus setelah itu saya tanya, ternyata Pak Mur bilang, ini aki, mahal ini aki. Oh ya enggak apa-apa, mahal berapa Pak? Ternyata setelah saya tahu, ada yang bilang 1 juta, ada yang bilang 750. Terus saya setelah itu, enggak apa-apa saya berjalan, tapi saya di dalam hati berdoa, aku percaya sama Tuhan. Ya, saya kepingin genset itu segera nyala, saya telepon tukang, ternyata nanti siang mau dikerjakan genset itu. Sekitar jam 11, dia datang ke tempat ini. Terus saya itu berhari-hari, enggak apa-apa, enggak terjadi apa-apa. Kok tiba-tiba, nah itu loh, Tuhan itu memang luar biasa, Tuhan itu mendengar. Waktu saya, enggak tahu tiba-tiba ada seorang WA saya. Berapa nomor rekeningnya? Aku mau kirim untuk pekerjaan Tuhan. Oh dahsyat Bapak Ibu. Orang yang tidak pernah berhubungan dengan saya, itu tiba-tiba ngasih. Ternyata saya bilang sama saya, Michael ini untuk genset mungkin Tuhan kirim. Saya bilang gitu. Loh, Tuhan itu baik loh Bapak Ibu. Dengan orang yang tidak saya kenal. Enggak ada di tempat ini, enggak ada. Ya, orang itu dari Surabaya kirim saya. Dahsyat. Ya. Yang mustahil, itu saya mustahil. Karena saya sama orang itu enggak pernah ada komunikasi, sama sekali enggak pernah. Walaupun saya kenal, tapi saya enggak pernah ada komunikasi sama sekali. Tapi ternyata Tuhan yang kirim. Dahsyat loh Tuhan itu Bapak Ibu ya. Sehingga genset bisa dibetulin. Saya bersyukur sama Tuhan. Tuhan Engkau tahu. Ya, setiap apapun dikerjakan sama Tuhan. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, dia enggak pernah tinggalkan Bapak Ibu ya. Luar biasa, itulah Tuhan. Makanya saya katakan alami Tuhan dalam hidupmu. Ya. Belajarlah mengasihi Tuhan dengan hati yang tulus, hati yang murni. Ya. Dengan segenap apapun dalam hidupmu. Makanya waktu kita takut, waktu kita khawatir, berdoa. Tapi apa? Tetap harus mengucap syukur saat berdoa. Kalau Bapak Ibu cuma berdoa tapi tidak mengucap syukur, tidak akan terjadi sesuatu. Tapi waktu Bapak Ibu berdoa, sambil Bapak Ibu mengucap syukur, pasti itu akan terjadi sesuatu dalam hidup kita. Puji Tuhan. Ayo kita tutup Alkitab kita akan pujikan